Katanya kalau divaksin nanti berubah jadi titan. Terus juga katanya vaksin itu buat memusnahkan penduduk pribumi. Vaksin juga dengar-dengar mengandung magnet. Bahkan ada yang bilang kalau di dalam vaksin tuh ada chip yang bisa ngelacak keberadaan kita. Itu semua bener nggak sih? Faktanya, udah 19 juta orang Indonesia yang divaksin, nggak ada tuh satupun yang berubah jadi titan. Emang banyak berita negatif yang beredar mengenai vaksinasi di Indonesia. Tapi, apa semua itu benar? Yuk kita cari tahu dulu, apa sih sebenarnya vaksin itu? Vaksin bukanlah obat, melainkan sebuah senyawa yang mengandung virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan. Fungsi vaksin sendiri adalah sebagai penawar dari virus tersebut. Vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang menggunakan senyawa virus yang sudah dilemahkan. Kemudian, tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali, dan tahu cara melawannya. Ibarat kamu lagi nyiapin ujian matematika. Kamu ngerjain latihan soal dulu biar kamu paham sama materinya. Jadi nanti waktu ujian, kamu udah bisa deh ngerjain soalnya dengan mudah. Di Indonesia sendiri, ada beberapa jenis vaksin yang digunakan. Antara lain vaksin Sinovac, vaksin Sinopharm, dan vaksin Oxford AstraZeneca. Yang pasti dari ketiga vaksin tersebut udah dijamin keamanannya oleh pemerintah. Penggunaan vaksin memang dapat menimbulkan efek samping. Efek sampingnya pun beragam, umumnya ringan, bersifat sementara, tidak selalu ada, dan tergantung pada kondisi tubuh. Contohnya demam dan nyeri otot pada bekas suntikan, tapi efeknya sementara aja kok. Terus, kenapa sih harus divaksin? Penting, karena orang yang tidak divaksinasi nggak akan memiliki antibodi spesifik terhadap virus COVID-19. Di samping itu, vaksin nggak cuma melindungi diri sendiri, tetapi juga diharapkan mencegah penyebaran dan penularan bagi orang lain yang belum mendapatkan vaksinasi. Berarti setelah mendapatkan vaksin, nggak perlu lagi dong menetapkan protokol kesehatan. No, bukan gitu. Protokol kesehatan tetap diperlukan oleh orang yang telah divaksin. Kenapa? Sebab efektivitas vaksin dalam mencegah penularan kepada orang lain belum diketahui pastinya, sehingga kita tetap harus membentengi diri sendiri. Sekarang udah tahu kan apa itu vaksin dan gimana cara kerjanya? Jadi setelah ini, jangan sampai deh kita tertipu oleh berita-berita hoax yang tersebar di internet. Apalagi jadi salah satu orang yang ikut menyebarkan. Perilaku menyebarkan informasi yang belum teruji kebenarannya berpotensi menjadi hoaks. Informasi hoaks yang terlanjur tersebar di media sosial akan menggiring opini masyarakat, kemudian terjadi perbedaan persepsi dengan realitas yang ada. Indonesia sendiri sudah memiliki hukum tentang ini di dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita singkat UU ITE. Apa aja sih yang perlu kita lakukan agar kita tidak mudah terpapar hoaks? Pertama, tingkatkan budaya literasi dengan menyaring informasi yang diterima. Kedua, waspadalah terhadap judul berita yang bernada provokatif. Ketiga, biasakan membaca, menelusuri, dan mengecek ulang dengan teliti keaslian informasi. Dan yang terakhir, selalu memeriksa informasi berdasarkan fakta yang ada. Nah, sekarang udah jelas kan kalau menjadi titan, memusnahkan pribumi, mengandung magnet, dan apalagi ada chip yang bisa melacak kita di dalam vaksin itu, tentu saja hoaks. Oleh karena itu, jangan sampai kita mudah percaya berita hoaks seputar vaksinasi. Yuk, sukseskan vaksinasi di Indonesia agar wabah COVID-19 bisa segera sirna. Kamu menemukan berita hoaks? Adukan ke sini.